gimana nih? Kalian udah siap belum untuk ikut ibadah hari ini? Tapi sebelum itu, yuk dengerin pengumuman berikut ini. Yang pertama, jangan lupa untuk ikut ibadah komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan juga ikut ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja juga. Jangan lupa, dan juga baca. Shalom teman-teman. Shalom. Kok nggak semangat? Shalom teman-teman. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar Amin. biasa. Aku undang untuk bangkit berdiri semuanya. Minta tolong untuk yang di sebelah kiriku, bisa dong diisi depannya. Depannya masih kosong soalnya. Ayo Kak Eca, Kak Gepi, Ola. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Mari bareng-bareng katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari sama-sama katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Angkat tangannya bareng-bareng teman-teman. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang teman-teman aja katakan bareng-bareng syukur bagimu. Mana suaranya teman-teman? Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Lebih semangat lagi katakan bareng-bareng syukur. Syukur bagimu Tuhan.
Paparam, 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 Silakan duduk teman-teman yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sungguh bangga Tuhan punya Allah yang baik, Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, ini persembahan kami bawa dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kulihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang untuk menjadi penyembahmu. Mari teman-teman nyanyikan lagu ini bareng-bareng dari awal. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, kami terkagum Tuhan, ku terkagum Yesus. Hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik
kesungguhan hati kita ngomong sama Tuhan. Dan ku mengenal, ini kerinduan kami Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau Yesus. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penambahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
dalam setiap rencanamu Tuhan. Pikiran kami Tuhan, dan kehendakku Tuhan, ada banyak harapan saat ini. Mari serahkan harapanmu kepada Tuhan. Apa yang engkau doakan, apa yang engkau pergumulkan, apa yang engkau rindukan terjadi dalam hidupmu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu, jadikanku bejana-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Benar Bapa, ini kerinduan kami. Jadikan kami bejana-bejana-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak muda yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih malam hari ini, sore hari ini Tuhan. Biar Tuhan melawat kami. Terlebih lagi kami boleh siapkan hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman Allah. Terpujilah nama-Mu, turunkan pengurapan-Mu atas hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, dan kami semua yang mendengar Tuhan, diberkati dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti rencana-Mu, kehendak-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, diberkati Tuhan dan siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat sore, shalom. Ya, tema yang kita akan sharingkan sore hari ini adalah Be Strong in God. Ya. Kalau kita melihat hari-hari ini, bukan hanya orang-orang dewasa, bukan hanya orang-orang tua yang butuh kekuatan. Anak-anak muda pun butuh yang namanya kekuatan. Amin. Ya, kemarin kan olahraga kan? Anak-anak youth olahraga, badminton. Ya, nanti futsal, nanti berenang. Olahraga. Supaya apa? Kalian supaya apa? Sehat, kuat. Betul? Hari-hari ini ada banyak anak-anak muda yang lemah. Bukan secara fisik saja lemah, tetapi secara jiwa juga lemah. Rohnya apalagi, wah sudah sekarat. Ada banyak orang-orang yang lemah, termasuk hari-hari ini kita lihat, mungkin kita punya teman-teman, ada nggak saudara jumpai teman-teman sekolah, teman-teman kuliah yang lemah? Ada? Atau jangan-jangan yang lemah ada di sini? Ya. Gimana? Gamaliel lemah atau kuat? Setengah kuat? Setengah lemah? Ya. Yuk kita baca firman Tuhan sebagai pedoman sore hari ini. Apa yang harus kita pelajari dari firman Tuhan? Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Efesus 10 ayat 10 sampai 13. Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10. Demikian firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu apa? Gak cuma 2 orang. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat apa? Bertahan
melawan tipu muslihat iblis. Ternyata hari-hari ini dunia sedang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dunia hari ini sedang dikuasai di dalam genggaman tipu muslihat iblis. Sehingga apa? Kita dijatuhkan. Iblis berusaha menjatuhkan anak-anak muda, menjatuhkan orang-orang dewasa, menjatuhkan orang-orang supaya mereka terjebak dalam tipu muslihatnya. Supaya kemudian yang berikutnya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia, terus penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Langkahnya, sebab itu 13, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, kalau kita perhatikan dunia ini sedang dikuasai oleh tipu muslihat. Ada banyak hal-hal yang sia-sia. Bayangkan saudara, orang rela antri berjam-jam demi boneka yang jutaan rupiah. Tahu boneka apa? Ya itu, ya kan? Ngapain lu? Boneka sampai jutaan, gantungan kunci, boneka itu. Ini kan tipu muslihat ini. Supaya apa? Orang belain sampai ricuh, sampai orang berantem gara-gara antri karena kita tidak kebagian. Ini sesuatu yang menipu dunia hari-hari ini. Supaya apa? Kenapa sih orang mendapatkan? Apakah orang mendapatkan itu bisa jadi berubah hidupnya? Ya enggak. Ya tetap apa yang kita terima sih. Ya cuman mungkin kebanggaan sih. Ya toh. Oh ini loh aku dapat yang original. Antri sampai berjam-jam. Orang rela, anak-anak muda rela melakukan hal-hal yang sia-sia. Ya. Saya mau bacakan terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan, karena kalian bersatu dengan Dia. Jadi untuk kita tetap menjadi kuat, karena hari ini mungkin beberapa minggu yang lalu ya kita mendengar berita di TikTok, ada mahasiswi loncat dari tingkat 22 di Surabaya, di sebuah apartemen di dekat kampusnya, karena diputus pacarnya. Loncatlah dia, karena nggak ada kekuatan dalam hidupnya, nggak ada kekuatan Tuhan. Saya percaya kalau anak ini, dia punya kekuatan di dalam kekuatan Tuhan, dia nggak akan mungkin melakukan hal yang bodoh ini. Dan saya percaya, kita semua percaya, bahwa orang yang bunuh diri itu masuk neraka. Nggak ada excuse meskipun dia seorang yang melayani Tuhan. Kita nggak tahu dia punya kepercayaan apa. Tapi ini loh, membuktikan hari ini, anak muda begitu lemahnya, begitu ditipu daya, dapat ditipu sama iblis. Begitu diputus pacarnya, rasanya dunia ini runtuh. Rasanya aduh sudah gelap semuanya mungkin. Makanya perlu komunitas yang baik, supaya kita tetap saling menguatkan. Dan dia sempat mengirimkan WA ke sahabatnya. Ya, mungkin kita tahu kan di TikTok, apa dia tulis apa di WA-nya. Ya saya percaya sahabatnya syok, dan ya mungkin sampai dengan hari ini sahabatnya juga mungkin menyesal, karena mungkin WA-nya malam hari, ya sahabatnya mungkin lagi tidur, mungkin juga lagi main game. Coba kalau itu mungkin kalian, apa yang kalian akan lakukan? Misal ada teman curhat, nih, ada teman kalian curhat,
Aku gini, aku galau, aku gabut. Nah, ini tugas kita untuk tetap menguatkan teman-teman kita. Memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu bukan menginjili mereka, oh kamu harus percaya sama Tuhan. Oh, enggak, kita membawa mereka supaya mereka ini tetap kuat. Karena ini yang terjadi hari ini, bahwa manusia-manusia akhir zaman ini, bukan cuman orang-orang yang dewasa. Ya kita lihat mereka yang bunuh diri, sekeluarga bunuh diri, ada orang tua yang bunuh diri. Karena merasa beratnya dunia, tekanan dunia ini, tekanan finansial, gaya hidup. Sehingga apa? Dia merasa tidak dihargai. Dia lebih baik mati. Dan saya percaya kalau kita hari-hari ini, saya percaya bukan cuma orang di luar Kristen, bukan orang yang di luar orang di dalam Tuhan pun hari ini banyak yang terjadi mengalami depresi, kelemah, jiwanya lemah, takut menghadapi masa depan. Takut. Siapa yang mengalami kelemahan hari ini? Ayo jujur. Siapa yang pernah atau mungkin pernah lemah iman gitu loh. Karena rasanya kita malas, rasanya kita ini, aduh aku nggak mau semangat, nggak punya semangat. Ada? Halo? Ada? Ada. Jujur, kita ngomong jujur. Ada? Ayo, siapa yang pernah lemah? Jujur. Oh iya, satu. Semua pernah lemah kan? Itu membuktikan bahwa kita ini perlu Tuhan. Amin. Kita perlu yang namanya juru selamat. Kita perlu yang namanya Allah yang menyelamatkan kita. Karena kita ini manusia daging yang penuh kelemahan. Saat kita mengalami, kita nggak tahu masa depan kita ini ada baik atau enggak. Ada nggak teman kalian kan, yang hari ini sekarang sudah di UK? Gratis loh, nggak bayar loh. Apakah dia punya rencana masa depannya, harapannya seperti itu? Kemarinnya, sebelumnya? Enggak. Bahkan secara finansial enggak mungkin. Tapi di dalam Tuhan jadi mungkin. Amin. Karena ada kekuatan kuasa Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Sinergi itu bersatu dengan Allah. Maka kita akan jadi kuat dan berani. Kita akan jadi tetap kuat karena apa? Bertahan, kita melawan tipu daya muslihat dari si iblis itu. Iblis ini kurang ajar pol. Ya. Dia tipu loh anak manusia. Dia tipu Hawa, Adam dan Hawa. Memang kerjaannya menipu. Makanya kita jadi anak-anak muda gak boleh suka nipu, suka bohong sama orang tua, sama teman-teman. Karena kita tidak akan mungkin dipercaya omongan kita, betul? Omongan kita ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan itu akan menjadi masa depan kita loh. Kalau iya dikatakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jadi supaya kita boleh tetap kuat, ayat 11 terjemahan terjemahan Indonesia masa kini ya. Pakailah seluruh perlengkapan perang yang diberikan Allah kepadamu, supaya kalian dapat bertahan melawan siasat-siasat yang licik dari iblis. Sebab kita berjuang bukannya melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Sebab itu sekarang pakailah seluruh perlengkapan perang Allah, supaya pada hari yang jahat kalian sanggup melawan serangan-serangan musuh. Dan supaya setelah kalian berjuang sampai akhir, kalian masih gagah perkasa. Tampil sebagai pemenang. Tampil sebagai orang yang punya kekuatan di dalam Allah. Amin. Ayo kita lihat, perjuangkan hidupmu, masa depanmu.
Nah, untuk itu kita perlu yang namanya kekuatan Tuhan. Nggak mungkin kita bisa jalan sendiri. Sepinter-pinternya kita, sepandai-pandainya pengetahuan yang kita terima. Mungkin kita ranking, mungkin kita punya hal-hal yang menonjol dalam kehidupan kita. Masa-masa muda kita. Jangan sombong. Tapi biarlah itu kita gunakan memuliakan Allah. Hari ini kalau kita mungkin pernah lemah. Atau saya mau tanya jujur ya. Saya mau tanya jujur. Adakah di antara kalian yang pernah, cuman ini rasa-rasa gitu loh ya, kepingin bunuh diri? Ada? Cuman terbesit gitu loh. Aduh, aku enaknya mati aja wis. Ada nggak? Ada? Ada, pasti ada. Mungkin kita merasa kecewa atas apa yang kita terima, fasilitas yang kita terima. Mungkin kita lihat teman-temanku loh enak. Bisa gini, bisa gitu. Bisa punya handphone bagus. Bisa punya rumah bagus, orang tuanya sayang. Orang tua aku nggak sayang. Papa mama aku orangnya cuek-cuek dan nggak peduli sama aku. Mungkin aku lebih baik, buat apa aku hidup? Ini ada satu ilustrasi. Ada seorang anak muda, anak remaja, yang dia dilahirkan di sebuah keluarga yang miskin. Dan keluarga ini bekerja sebagai tukang kebun di sebuah keluarga tuannya yang sangat kaya raya. Orang tuanya mengurus kebun itu. Orang tua si pemuda miskin ini. Kemudian satu saat dia melihat kehidupannya. Dia lihat hari-harinya yang begitu makannya pas-pasan, makan apa adanya. Mungkin telur satu dibagi mungkin dengan adik-adiknya. Makannya juga mungkin nggak bisa mewah-mewah. Kemudian dia lihat keluarga dari tuan dari orang tuanya ini. Dia lihat kok enak hidupnya, kaya raya, bisa punya mobil mewah, bisa kemana-mana, bisa berlibur kemana-mana, sedangkan dia merasa nggak bisa kemana-mana. Satu saat dia melihat hari demi hari dia jalani, dia merasa yang dijalani itu membosankan, yang dijalani itu rasanya tidak ada gunanya dalam hidupnya. Sekalipun dia merasa bapaknya bekerja keras, tapi tetap miskin. Dia merasa buat apa hidup? Akhirnya satu saat pemuda ini memutuskan untuk mencoba bunuh diri. Dia cari tali, kemudian dia masuk di sebuah gudang. Di perkebunan itu dia cari seutas tali dan akhirnya diambillah tali itu. Diambil tali itu, kemudian dia cari sebuah pohon untuk menggantungkan dirinya di atas pohon itu. Kemudian dia berjalan sore-sore di satu pohon yang tinggi besar tapi pohon yang tua, yang ranting-rantingnya rapuh. Kemudian dia coba mengikatkan tali di atas pohon itu. Tapi ternyata pohon ini bisa ngomong. Anak muda ini, hei anak muda, aku ini sudah tua, pohon yang sudah tua. Kalau kamu menggantungkan dirimu di atas pohon ini, rantingku ini akan patah. Apakah kamu tidak kasihan dengan aku? Rantingku nggak akan mungkin tumbuh kembali, karena aku sudah tua. Akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk menggantungkan diri di pohon yang tua itu. Dia sambil bersungut-sungut karena dia merasa, waduh, dia cari pohon lain. Kemudian dia menemukan pohon berikutnya. Pohon berikutnya ini pohon yang sangat rindang. Sangat rindang. Kemudian dia bilang, dia mulai mengikatkan diri. Pohon ini ngomong lagi sama anak muda ini. Anak muda, aku ini
daunku ini berguna bagi burung-burung untuk bersarang. Dan ada banyak kegunaan, ada banyak orang yang suka berteduh di bawah pohon ini. Jadi kalau kamu menggantungkan diri di pohon ini, maka ini akan menjadi pohon yang penuh dengan ketakutan karena ada orang yang bunuh diri di sini. Akhirnya coba kamu pertimbangkan, janganlah kamu menggantungkan dirimu di sini. Akhirnya dia mengurungkan niatnya lagi. Dia cari pohon berikutnya. Sampai akhirnya menemukan sebuah pohon lagi. Dan saat dia menemukan pohon yang bagus, yang banyak buahnya, dan dia mulai mengikat tali di situ, dia mulai mencoba menaik, kembali si pohon yang berikutnya ini bicara sama dia. Aku ini berbuah banyak. Ada banyak orang yang menyukai buahku. Kalau kamu menggantungkan dirimu di pohonku, maka orang tidak akan mau datang ke pohonku ini. Ya akhirnya dengan dia turun lagi dari pohon itu dan dia mulai memutuskan, dia mengurungkan diri untuk gantung diri, bunuh diri. Dan dia mulai sadar bahwa ternyata di dalam kehidupan ini ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Makanya dari ini, cerita ini, ilustrasi ini, mungkin kita hari ini mungkin merasa, aku gak ada guna hidup ini. Aku lemah. Aku gak bisa bikin apa-apa. Hati-hati saudara. Jangan izinkan pikiran kita ini dimainkan oleh iblis. Saat engkau mulai punya pikiran-pikiran yang negatif dalam hidupmu, engkau akan lemah. Apalagi saat engkau lemah, engkau masuk ke dalam komunitas yang salah, teman-teman yang salah, engkau akan tambah dibully, engkau tambah dilemahkan, maka hidupmu akan hancur. Ayo hari ini, jangan yang pertama, pergunakanlah kekuatan Tuhan. Ayo kita terus menyembah Tuhan. Tanda bahwa kita ini mau dekat sama Tuhan, bahwa kita suka menyembah Tuhan. Ada banyak lagu-lagu yang kita gunakan untuk menyembah Tuhan. Saya percaya kalau kita ada sampai dengan hari ini, dimanapun kita dilahirkan, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, entah di kota Sidoarjo, engkau punya banyak komunitas teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, teman-temanmu. Ayo mulai screening dan mulai, bukan kita pilih-pilih teman ya, tapi ayo teman yang sia-sia, teman yang membuat kita terjerumus makin hari, semakin membuat kita lemah, tinggalkan. Dan kita mulai bawa hidup kita dekat sama Tuhan. Amin. Kekuatan itu ada, akan menopang kita saat kita mau buka diri. Roh Kudus itu akan membuat kita sadar bahwa kita ini ditipu sama iblis. Oh ini enggak baik dalam hidupku, tinggalkan. Dan itu adalah kekuatan Tuhan yang mampu membuat engkau melangkah meninggalkan tipu muslihat iblis. Tapi kalau engkau masuk dan berkonspirasi dan engkau mulai kompromi dengan dosa, hati-hati saudara. Maka engkau akan terjerumus dan engkau akan membuat hal yang sia-sia dalam hidupmu. Apalagi mungkin ada di antara kita yang orang tua kita mungkin nggak pernah memperhatikan kehidupan kita. Mungkin kita juga merasa engkau nggak ada gunanya, engkau lahir. Ada orang-orang yang mungkin mengatakan gitu sama kita. Ayo tetap kita melihat firman Tuhan. Pakailah seluruh perlengkapan perang Allah. Maksudnya perang itu bukan berarti kita ini jadi masuk ke militer. Tetapi perlengkapan Allah itu perlengkapan perang. Firman Tuhan mengatakan seperti perlengkapan perang Allah.
supaya pada hari yang jahat kalian sanggup melawan serangan-serangan musuh. Hidup kita ini nggak cuma sampai dengan hari ini saja, saudara. Kalian nggak akan terus muda dan terus sekolah. Tetapi peperangan yang sesungguhnya itu akan kalian hadapi saat kalian di marketplace, masuk di dalam dunia pekerja, saat kita mulai masuk di dalam dunia dewasa, kita akan masuk jenjang-jenjang kedewasaan kita. 5 tahun, 10 tahun lagi kalian sudah bekerja. Mungkin yang sekolah sudah selesai kuliah, sudah mulai bekerja, dan mulai masuk di dalam dunia yang berbeda lagi. Tantangannya beda lagi. Betul? Baby sekarang kuliah SMA. SMP. Oh SMP. SMP. Yang kuliah di sini sudah berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Ya kan? Ini 1, 2, 3 tahun lagi sudah masuk dalam dunia pekerja. Tantangannya beda, teman-temannya beda. Ayo kita mulai mempersiapkan diri kita, persiapkan diri kita. Seperti Yosua, dia dipersiapkan Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Dan Tuhan mempersiapkan Yosua. Tuhan persiapkan dirinya untuk apa? Seperti dilatih di dalam peperangan. Juga yang SMU, kemudian juga SMP. Mungkin 6-7 tahun lagi kalian masuk di dalam dunia-dunia yang berbeda. Tapi yuk persiapkan diri kalian mulai dari hari ini. Amin. Jangan lagi kita memikirkan, oh ya sudah, begini aja hidupku. Ya dijalani saja, hari-hari yang seperti ini, oke aku jalani aja. Tapi iblis bisa senantiasa menipu kita. Saya punya teman yang di Amerika, dia punya anak saat usia 17 tahun, di sana itu 17 tahun karena dia orang tuanya jadi teman saya, sahabat saya, dia dan istrinya juga saya juga kenal, merantau bekerja di Amerika, suami istri. Setelah bekerja di sana, dia akhirnya punya anak di sana, lahir di sana, dan kemudian kira-kira 3 tahun yang lalu dia sempat call saya, sempat telepon, curhat. Bahwa dia katakan, aduh, anakku ini sekarang 17 tahun. Dia sudah mengatakan, Daddy, aku sudah free. Aku sudah bebas hidupku. Kamu tidak bisa ngatur aku lagi. Dan saat teman saya ini ngomong, loh kamu harus tetap ke gereja. Enggak. Buat apa gereja? Apa gereja itu? Apa Tuhan itu? There is no God. Saudara, teman saya kaget loh. Padahal dulu di kecilnya suka nyanyi suka nyanyi untuk lagu-lagu gereja. Tapi saat dia dewasa menjadi 17 tahun, dia katakan there is no God. Dia terpengaruh di lingkungan tempat dia sekolah. Dan dikatakan nggak ada yang namanya Tuhan itu. Kita ini, dia pakai teori, di sana itu teorinya teori manusia itu lahir dari keturunan itu loh, monyet itu loh. Darwin. Jadi, ya ini, ya manusia itu begitu itu. Bukan Tuhan, nggak ada Tuhan yang menciptakan itu. Dan di sana itu bebas. Nggak ada manusia. Jadi jangan berpikir orang Amerika itu mereka bertuhan. Ya sebagian ada yang kenal Tuhan, yang mereka juga percaya Tuhan. Tapi banyak anak-anak muda di sana yang tidak percaya Tuhan. Kalau sudah gini gimana saudara? Dan saya ngomong ya kamu harus deketi anakmu dan mulai diajak bicara. Percuma kamu mengatakan berdebat pun dia punya kebebasan dan dia sudah terlambat istilahnya. Ayo doakan saja teman, ya anakmu harus didoakan.
supaya dia juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini saya rindu kita semua anak-anak muda mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Kalau kita semua cuman ya karena kalian disuruh orang tuamu datang ke gereja tiap Sabtu, tapi kalian tidak pernah jumpa sama Tuhan, percayalah, kalian tidak akan pernah kuat imanmu. Percaya wis omongan saya. Tapi kalau kalian bisa punya kerinduan berjumpa dengan Tuhan, kalau engkau menyembah Tuhan, menyembahlah dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau membaca renungan firman, renungkan itu dengan sungguh-sungguh. Karena itu yang menjamin masa depanmu sungguh-sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Itu firman Allah yang digenapi dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang yang percaya dan bersandar kepada Tuhan, maka orang itu tidak akan dipermalukan. Amin. Tetapi saat kita kehilangan arah dan kita datang cuma Sabtu, mungkin kita pelayanan juga sekedar melayani, cuman sekedar biar dilihat teman-teman, ya cuman engkau sekedar, ya cuman begitu saja hidupmu tanpa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka engkau bisa di dalam ranah hati-hati. Tetapi kalau engkau punya hubungan pribadi dengan Tuhan sangat dekat, engkau rajin berdoa secara pribadi sama Tuhan. Hari ini kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan begitu mudah. Dengan media sosial, gadget, kita bisa banyak hal yang kita pelajari. Amin. Kita bisa banyak hal yang kita bisa terima, kita serap. Untuk kita bisa ngerti siapa Tuhan kita yang kita sembah itu. Ayo sore hari ini saya nggak perpanjangkan firman Allah, tetapi saya mau mengajak bahwa kita ini tujuan Tuhan menetapkan kita, memilih kita itu menjadi apa, saudara? Saya percaya bahwa saat kita memainkan musik, kita melayani Tuhan, saat kita berdiri di mimbar, atau entahkah kita juga terlibat di dalam kegiatan, ataupun kita hanya tidak melakukan pelayanan, tetapi saat kalian punya kerinduan, punya hati yang kerindu, seperti Daud. Daud itu kenapa dia bisa menjadi raja yang berhasil? Karena dari masa mudanya, dari masa remajanya, dia cinta Tuhan. Dia dekat, punya hubungan yang sangat dekat sama Tuhan. Makanya kenapa Daud bisa melawan Goliat. Sedangkan tentara-tentara Israel yang lain gak berani melawan. Karena mereka tidak melihat siapa yang membackup dia. Tetapi Daud bisa melihat Allah yang dia sembah, yang akan menolong dia. Punya cara pikir yang berbeda. Smart. Punya cara pandang yang berbeda dari anak-anak muda yang lain. Siapa yang mau seperti itu? Kita bisa punya pemikiran yang kling gitu loh. Kita bisa smart di dalam mungkin kita di sekolah kita, di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat kita kuliah, mungkin yang sudah mulai kerja, di lingkungan kita, aktivitas kita tetap jadi berkat. Kita nggak terseret sama tipu muslihat iblis itu. Hati-hati saat ini. Jangan, kelihatannya baik, kelihatannya benar, kelihatannya, tapi kita bisa terjebak. Ada banyak anak-anak muda yang terjebak di lingkungan yang salah. Akhirnya masuk ke dunia narkoba, masuk ke dunia-dunia yang sia-sia. Tapi ayo kita pergunakan waktu-waktu ini, karena waktu-waktu ini firman Tuhan katakan adalah hari yang jahat. Sangat jahat ini. Ya mungkin jangan kita lihat ini ya, jangan kita lihat lingkungan kita. Tapi coba dilihat di lingkungan yang lebih luas, di teman-teman kalian.
yang nggak di dalam Tuhan. Beda nggak? Beda loh. Coba kita itu bikin apa ya, kayak semacam survei gitu loh. Coba kalian survei mungkin 1 minggu ini. Coba survei di teman-teman kalian yang punya komunitas, di teman-teman yang kuliah, atau di teman-teman di kampus, atau di tempat kerja atau tempat sekolah. Coba survei 1 minggu ini. Coba lihat teman-teman kalian yang cukup punya hubungan dekat sama Tuhan dan yang nggak punya hubungan sama Tuhan. Cara ngomongnya beda. Cara berpikirnya beda. Cara berpikirnya gampang takut, gampang khawatir, gampang cemas, gak pikir yang positif, selalu negatif, toh yang ngomongnya selalu ngomongin jelek-jelek. Tapi coba kita banding ya, istilahnya studi banding gitu loh ya. Yang kita lihat mereka yang punya hubungan yang baik sama Tuhan, aktif melayani Tuhan, aktif dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Beda cara berbicaranya. Ayo kita lihat, ayo kita mau belajar sore hari ini supaya kita bisa tetap kuat di dalam kekuatan Tuhan. Amin, saudara. Saya mengundang pemusik, memuji. Atau mungkin ada mau 1-2 orang, nggak apa-apa, pemusik bisa maju yuk. 1-2 orang bisa mau sedikit saksi. Kalian punya lemah, misalkan gini. Ayo. Victor aja, Victor. Ayo, Victor. Loh enggak, Victor, kasih tepuk tangan dong, Victor. Nanti setelah Victor kan cowok yang cewek nanti 1. Ayo. Bisa sedikit saksi saat kamu lemah, apa yang pernah kamu alami saat kamu lemah, kemudian kamu jadi kuat kembali, itu karena apa? Jujur, tidak apa-apa, terbuka kan? Di sini kan. Cik. Ini. Ya, shalom. Kaget ya. Ya, kalau dari Victor sendiri sih, kalau pas lemah gitu, tiba-tiba kuat lagi ya. Ya itu soal waktu aja sih kalau dari Victor ya. Maksudnya soal waktu itu ya kamu harus cerita, kamu harus apa yang kamu lakukan saat kamu lemah. Ya harus bisa menerima keadaan gitu. Bisa terima keadaan. Iya, bisa menerima keadaan. Gitu. Jadi nggak melawan keadaan, tapi bisa menerima. Bisa menerima keadaan. Ya akhirnya lama-kelamaan juga terbiasa dan ya udah. Maksudnya terbiasa apa? Ya terbiasa apa ya, Mbak? Aduh. Kaget aku. Contohnya apa? Contoh yang konkret dong. Contoh. Lemah apa? Contoh kayak gini, waktu mama pulang, mama balik lagi ke Hong Kong. Itu bener-bener yang ngedrop parah sampai dimana setiap malam nangis. Iya. Stres gitu ya? Stres, beneran stres dan kadang suka mukul-mukul tembok kayak gitu-gitu. Iya. Sama ya? menyakiti diri sendiri kayak gitu. Ngeri ya? Tapi ya mau gimana lagi? Ya itulah keadaannya. Ya. Itulah kehidupan gitu yang harus dijalani. Bener. Yang menjadikan kamu agar kamu bisa terima kan? Iya. Kamu bisa terima, oh iya mama kerja di luar jauh, ya kan? Kemudian ya berjalannya waktu kamu bisa terima, pukul-pukul tembok terus ya capek, sakit terus toh. Yes. Akhirnya ya wis berhenti pukul tembok, kamu bisa terima keadaanmu. Nah, bisa. Saat kamu bisa terima itu apa yang kamu lakukan? Apa yang bisa membuat kamu terima itu apa? Oh jadi pikir dawa-dawa wis. Ayo Victor, apa yang membuat kamu
yang membuat kamu oh ya ini memang harus aku jalani, ya sudah. Ya. Ya. Tidak apa-apa kan? Ya, tidak apa-apa. Wis, difinishin dulu. Ayo. Ya, maaf ya. Kalau soal orang tua susah. Ya, kalau dari Victor sendiri ya, Victor juga kurang mengandalkan Tuhan juga. Tapi Ya, tak apa-apa, biar Roh Kudus yang kerja ya malam ini. Ya inilah kehidupan ya. Kadang-kadang sesuatu bisa kita meninggalkan kita loh. Sesuatu yang kita kasihi, semua yang membuat kita inginnya kita di zona yang baik-baik saja kan. Ingin kita ini kepingin semuanya itu baik semuanya gitu loh, harapannya kita kan. Tapi nggak sesuai dengan semua itu nggak sebaik yang pernah kita harapkan dan kita impikan loh. Ya saya percaya apa yang dialami Victor ini that's life ya. Maunya baik, bahagia, kumpul terus sama mama kan. Tapi that's apa yang kita pikirkan ternyata jauh beda loh. Dan saya bersyukur ya Victor masih tetap dalam komunitas di tempat ini, tetap ada yang saling tetap menguatkan. Dan saya percaya Tuhan bekerja tidak sendirian. Tuhan bisa pakai teman-teman kalian yang baik ini untuk tetap kuatkan kita. Dan itu tidak akan pernah kita lupakan. Amin. Haleluya. Yes, gak apa-apa. Kamu mau lanjut cerita? Hah? Enggak, ya wis, oke. Ya kita nanti, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa lah nanti. Mungkin satu saat nanti Victor akan cerita, menyelesaikan bahwa proses dalam kehidupannya Victor itu bersama Tuhan itu dia tidak akan pernah ditinggalkan. Dan ini yang kita harus alami. Sekarang mungkin ada yang cewek satu mau saksi. Ayo, siapa? Hersya.
Ya, nggak apa-apa cerita yang kita bukan mau buka aib ya, tapi apa yang benar-benar kita di dalam titik lemah kita loh. Kita tuh pasti punya titik lemah kita. Nanti saat kalian dari anak-anak, kalian punya titik lemah. Remaja punya titik lemah sendiri. Nanti kalian dewasa punya titik lemah sendiri. Ayo, Hersya. Ini kan berbagi, sharing kan, supaya apa? Kita bisa pahami bahwa kehidupan ini seperti inilah. Ya, pertama Victor luar biasa ya. Anda membuat saya nangis. Kalau titik lemah sebenarnya, kalau aku sendiri Om, menurutku 2 kali pernah terjadi di hidupku, menurutku. 2 kali. Yang pertama, yang pertama ini gara-gara Victor ini. Ya, yang pertama sama kayak Victor sih Om. waktu ditinggal mama. Waktu ditinggal mama. Sebenarnya saya udah lama Om nggak mikirin, karena memang udah lama banget kan Om. Dulu saya ditinggal mama kelas 4 SD. 4 SD ya, masih ingat Om. Iya, jadi bener-bener semuanya itu, apalagi buat cewek ya, buat cewek gitu Om, waktu ditinggal sosok mama tuh, bener-bener padahal pada saat itu aku butuh kan Om, kayak pertama kali, ya mohon maaf ya, kayak pertama kali aku menstruasi, terus pertama kali kayak ya kan masuk pubertas gitu kan Om. Tapi kayak jujur aja jadinya ya aku harus ngelewatin semuanya sendiri gitu loh. Tanpa mama kan, tanpa sosok perempuan ya. Iya. Nah dulu tuh sosok mamaku guys, kalau kalian tahu, mamaku tuh pendoa. Nah kalau keluargaku kayak sekarang aku merasa bahwa mamaku ini pilar keluargaku gitu loh. Dalam suatu keluarga itu ternyata harus ada pilar doa guys. Begitu mamaku nggak ada, keluargaku itu hancur Om. Keluargaku hancur karena nggak ada yang doa untuk keluarga. Dan pada saat itu ya aku merasa bahwa harus aku yang berdoa buat keluargaku. Tapi ya di situ waktu aku menyadari itu juga perlu waktu yang lama, banyak pergumulan bla bla bla. Jujur aku baru nyadar hal itu baru-baru ini sih Om, baru beberapa tahun ini, bahwa harus aku yang berdoa untuk keluargaku itu baru-baru ini. Yang kedua, aku marah sama Tuhan sampai jujur Om, saya nggak gereja 2 tahun Om ada. Saya bilang ke Papa, sampai hari ini Papa nggak tahu Om, Pak aku gereja, cuman aku sebenarnya nggak ke gereja Om. 2 tahun, terus aku sempat, wes tau nggak Tuhan-Tuhanan, aku nggak percaya mbak Tuhan, nggak percaya sama kuasanya Tuhan lagi. Sorry, God is bullshit gitu aku dulu mikirnya. Cuman kok aku dulu tuh loh cinta banget sama Tuhan, tapi kayak apa sih Tuhan, maksudnya kayak kenapa kok Tuhan tuh jahat banget gitu loh sama aku Om. Gak tau ya, mungkin ini lebay, cuman aku merasa seperti itu pada saat itu, apalagi kan masih muda dan lain sebagainya. And then lucunya Om, aku masih ingat banget Vira Om, kembarannya Victor. Waktu aku jatuh-jatuhnya gak mau gereja, papaku tuh maksa gitu Om, papa pingpong Om di sini. Kalau pingpong, terus lagi komsel, anak-anak tuh youth lagi komsel, terus papa tuh suruh Vira buat manggil aku di mobil karena aku nggak mau ke gereja. Bahkan aku kayak masuk gereja, aku juga nggak mau Om. Terus bla bla bla, akhirnya pada saat itu aku ikut komsel, dan itu
setelah sekian lamanya aku ke gereja, jujur aja aku ngerasa kayak aku kangen banget sama Tuhan gitu loh Om. Dan ternyata aku merasa selama ini aku yang kira kayak aku nggak perlu Tuhan, kayak apa sih Tuhan itu jahat. Tapi ternyata setelah aku kayak datang lagi sama Tuhan, dan aku nyadar ternyata aku nggak kuat sendirian Om. Amin. Karena aku sendiri juga nggak pernah cerita ke siapa-siapa, ke papaku enggak, ke kokoku enggak juga. Ya ternyata aku perlu pribadi Tuhan itu loh Om. Sahabat Tuhan tuh ya sahabati kita, ya papai kita. Ya aku merasa di situ, aku merasa bahwa Tuhan sebenarnya selama ini nggak pernah tinggalin aku dalam hidupku. Cuman karena aku yang menjauh dari dia, makanya aku bisa ngerasa jauh. Padahal sebenarnya Tuhan ya tetap di situ Om. Dan aku ngerasa bahwa buat kali ini aku nggak mau jatuh 2 kali Om. Aku nggak mau menjauh dari Tuhan karena aku udah tahu kalau semisal aku tanpa Tuhan, aku nggak mungkin kuat. Kayak gitu Om. Ya, kasih tepuk tangan sport buat. Ya, ini yang terjadi ya, bahwa saat kita lemah, di titik lemah kita, saudara, kita ini seperti benang yang rantas. Apa ya rantas itu ya? Bukan rapuh. Apa ya benang ya rantas itu? Apa sih bahasa Indonesia rantas itu apa? Mulai kayak kita punya benang, tahu benang kan, mau putus itu kan lemah banget itu. Tapi firman Tuhan katakan, ya kita ini seperti buluh yang terkulai tapi tidak akan pernah dipatahkan. Karena apa? Karena Tuhan itu cinta sama kita. Kadang-kadang memang di titik lemah kita, saya pun pernah loh. Pernah, jangan bilang saya yang melayani lebih lama, nggak pernah yang dialami oleh Hersia, dialami oleh Victor. Saya ngalami di waktu saya sudah berkeluarga, saya ngalami yang namanya titik lemah dalam iman saya. Dan saya merasa aku melakukan ini itu apa ya? Tapi saat Tuhan jumpai saya pribadi, saat kita Tuhan menjumpai kita, Tuhan itu mengetuk pintu hati kita. Tuhan ngomong, aku mau tetap kuatkan kamu loh, aku tetap pegang tanganmu loh, aku tetap mendukung kamu loh. Dan saya percaya kita ini akan tetap kuat. Dan kita punya satu pembaharuan. Tuhan ngomong, aku akan memberikan hati yang baru sama kamu. Supaya kamu itu bisa melihat dan bisa punya pengalaman-pengalaman yang indah sama Tuhan. Ayo, kita harus punya pengalaman-pengalaman yang indah sama Tuhan. Tuhan itu Allah yang roh adanya. Kita harus mengalami perjumpaan di dalam Roh Kudus. Kita nggak bisa mengalami perjumpaan secara fisik, saudara. Tapi perjumpaan di dalam alam kekudusan Tuhan. Di mana kita ini tidak lagi bisa berkata-kata, tapi kita cuma bisa nyembah, kita ngomong, I love you Lord. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri pelan yuk. Saya minta kau kuatkan. Aku kuatkan. Ya. Mana ya? Main C coba ya. Saya minta malam hari ini, ayo kita open sama Tuhan. Apa yang menjadi lemah kita? Titik lemahmu apa? Akui di hadapan Tuhan. Dan malam hari ini undang Roh Kudus.
masuk dalam hidupmu, dan hidupmu yang berikut-berikutnya dan berikutnya dan berikutnya, dan engkau akan semakin mengalami perjumpaan, pengenalan pribadi dengan Allah yang menguatkan hidupmu. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang Dan berserah ku nyata. Mari nyatakan Tuhan yang berkuasa dalam hidupmu. Engkau tidak berdaya tanpa Tuhan. Dalam kegelapan Engkau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, kami bertahan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku.
Malam hari ini izinkan Roh Kudus bekerja. Immanuel, Engkau Bapa yang menyertai kami. Kuatkan dan teguhkan kami. Kuatkan ya Rabba Shikini ala Rabba Shikini ala Rabba Larabu. Haleluya. We worship you Lord. Kami mengasihimu Bapa. Kuatkan kami. Haleluya. Ya Rabbane. Syalarabala ya Shande. Roh Kudus, lawat kami Roh Kudus. Malam hari ini saya tahu ada beberapa orang yang mungkin kau merasa sia-sia hidupmu. Saya percaya bahwa engkau mulai mengatakan gak ada gunanya lagi. Aku punya masa depan. Aku gak punya masa depan. Ayo mulai ambil hubunganmu sama Tuhan malam hari ini. Engkau yang punya titik lemah, engkau mulai menyalahkan keadaan. Engkau mungkin mulai menyalahkan orang tuamu yang gak fair dalam hidupmu, gak adil. Engkau mulai mengatakan, aduh, semuanya itu sia-sia. Tapi malam hari ini biarlah Roh Kudus mulai membuka satu persatu apa yang engkau ada dalam hidupmu. Engkau mungkin merasa aku gak punya masa depan. Engkau mulai mengatakan semuanya itu gak adil dalam hidupku. Dan engkau pasti lemah pada saat engkau mulai dalam keadaan seperti itu. Saya mau berdoa buat kalian dan kita semua akan berdoa sama-sama. Ayo saudara, kalian yang mau dikuatkan hari ini dan engkau akan mengalami transformasi, perubahan spiritualmu, perjumpaanmu dengan Tuhan. Engkau akan mengalami kegairahan kembali. Dan engkau bukan cuma sekedar datang tiap Sabtu karena dipaksa papa mamamu, atau engkau cuma karena datang karena mengisi waktu yang ya daripada nganggur. Ayo buka hatimu dan mulai malam ini. Engkau yang mau mengatakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku perlu Engkau Bapa. Dan mulai katakan, Bapa, Engkau Bapaku. Bapa yang kekal. Dia sahabat. Yesus itu sahabat. Dia yang gak pernah kecewakan kita. Gak pernah membuat kita sakit hati. Gak pernah membuat hati kita ini jadi tidak baik keadaanmu. Engkau bisa curhat sama Bapa karena Dia Tuhan. Dia Allah yang mengerti hidupmu. Engkau bisa ngomong sama Bapa sebebas-bebasnya dengan bahasamu, dengan gaya bahasamu. Ayo mulai ngomong sama Bapa di surga. Ngomong, ayo ngomong. Ngomong aja sama Bapa. Saya kasih waktu. Ngomong apa yang kau minta dalam hidupmu.
Yesus. Engkau yang mulai saat ini, Engkau yang sudah berkata-kata sama Bapa di surga, dan Engkau yang merasa Engkau lemah, imanmu lemah. Ayo mulai saya mau kita bergandengan tangan di depan yuk. Ayo anak-anak, ayo saya undang ke depan, bergandengan tangan. Kita dalam satu kelingkaran. Biarlah malam hari ini ada satu terobosan dalam hidup rohanimu, sehingga tidak ada lagi tipu muslihat iblis yang membuat engkau merasa gagal. Engkau mungkin merasa hari ini engkau merasa aku gagal, aku dipandang sebelah mata sama teman-temanku. Biarlah Roh Kudus melawat kita malam hari ini. Biarlah izinkan Roh Kudus merestorasi imanmu, merestorasi kepercayaanmu sama Tuhan. Dia Bapa yang sungguh peduli dalam hidupmu. Dia mengangkat hidupmu, dia memilih engkau, memilih saya dan saudara, memilih kita semua malam hari ini untuk ditetapkan untuk memuliakan Allah, untuk menjadi anak-anak muda yang berharga di hadapan Tuhan. Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cintakan. Aku memujimu.
Basyata karala rabashi karabala balara 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 bas. Uriala rabasyata karabala balara bashi karabala balara bashi.
nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kelemahan dalam hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Titik lemahmu, Bapa yang mengerti. Dalam nama Bapa Yesus, Tuhan mengasihimu, sangat sayang sama kamu. Tuhan Yesus memeluk hidupmu. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan hidupmu. Jangan engkau merasa khawatir akan masa depanmu. Kekecewaan yang berlebihan. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau akan kuatkan kembali dalam nama Yesus. Mengalirlah Roh Kudus, mengalir jamah Roh Kudus dalam nama Yesus. Jamah Roh Kudus. Segala kecewa dalam hidupmu diganti menjadi sukacita. Segala ketawar hati diganti dalam nama Yesus. Terimalah sukacita, terimalah kegembiraan dari Tuhan. Engkau akan mengalami kebahagiaan sama Tuhan. Engkau akan mengalami hal-hal yang indah sama Tuhan. Dan engkau punya masa depan yang indah sama Tuhan. Dalam nama Yesus. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Bapa yang memegang hidupmu. Bapa yang dalam nama Yesus. Segala kekecewaan, segala ketakutan, segala kekhawatiran, kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Allah. Keluargamu akan dipulihkan, hubunganmu akan dipulihkan, hubungan dengan papa mamamu akan dipulihkan, hubungan dengan kakakmu akan dipulihkan, hubungan keluargamu, engkau akan melihat keluarga yang bahagia dan melayani Tuhan. Engkau akan melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Punya kerinduan Tuhan. VV milikmu Tuhan. VV Tuhan, percaya kepadamu Tuhan. Engkau akan menguatkan kembali iman VV Tuhan. Dan dia punya kerinduan sama Tuhan. Dia punya kerinduan samamu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, peluk VV Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa Tuhan, segala kekecewaan akan masa lalu, segala kekecewaanmu akan apa yang engkau hadapi, realita yang ada saat ini, terimalah. Engkau harus bisa menerima semuanya itu dan melewati semuanya itu. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, tetapi Engkau akan membuat Bapa, ampuni orang tua yang menyakiti hidupmu. Ampuni orang tua yang menyakiti hidupmu. Engkau harus bisa menerima dan mengampuninya, melepaskan pengampunan sama orang tuamu. Dalam nama Yesus, engkau harus mulai mengatakan melepaskan pengampunan, supaya masa depanmu dijamin, supaya engkau hidupmu akan menerima pemulihan dari Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, lepaskan pengampunan itu, karena itu kehendak Bapa,
Karena itu kehendak Yesus, karena itu kehendak Tuhan. Dia Bapa yang mengasihi. Engkau harus mengasihi dan mengampuni dalam nama Yesus. Dia yang menjadi Bapa yang menggantikan Bapa dunia. Bapa dunia yang melepaskan engkau, Bapa yang di dunia yang membuat engkau kecewa. Tuhan Yesus akan menjadi Bapa yang kekal selama-lamanya. Selama-lamanya. Kuatkan kembali Roh Kudus. Kuatkan dalam nama Yesus. Kekuatan itu mengalir. Mengalir dalam nama Yesus. Terima kekuatan daripada Roh Allah. Dalam nama Yesus. Mengalirlah kasih Bapa itu. Mengalirlah kasih Bapa. Mengalirlah kasih Bapa yang kekal. Kita akan mengakhiri ibadah Youth sore hari ini. Mari angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir sore hari ini dan Engkau sudah menjamah setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengganti hati kami dengan hati yang baru, hati yang mengasihi. Kami mau menerima semua kekurangan yang ada di dalam keluarga kami, orang tua kami, kakak kami, adik kami, bahkan orang-orang yang terdekat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu sore hari ini Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Engkau nyata dan Engkau hidup. Dan sore hari ini kami akan pulang, kami akan menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Youth sore hari ini. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh pulang dari tempat ini dan kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan pemulihan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat pada sore hari ini, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Pak Riyadi yang sudah melayani.